Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ibu Beauty and Healthy bersama saya Cukmuti yang Pratama. Ya, Dokter Ayu dan juga Dokter Kenan bisa melanjutkan mungkin yang kita bahas tadi ya tentang yang terjadi di PD Jaya ya, apa yang harus dilakukan atau mungkin yang banyak sekali dijumpai sama ibu-ibu hamil. You can continue. Okay. So what I was saying is the next step is very important, which is to go to the communities that we want to work in. Yes. And to meet the community leaders, to meet the head midwives, to go to the clinics, because we need to make sure that they understand what we want to do and give them the power to feel involved. Because if they don't want to do it, then, as I say before, we won't be successful. So the next step is relationship building. Relationship building. Yeah. Jadi tahap selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah dia pergi ke sana, ke PD dan PD Jaya. Jadi tim kami pergi ke sana, bertemu ke tokoh masyarakat setempat, ke pengambil kebijakan di sana, bertemu bidan, bertemu dengan orang-orang di klinik, bertemu masyarakat, cari tahu masalah sebenarnya apa langsung di sana, lalu menyesuaikan dengan konten-konten yang ingin kami buat di project ini. Lalu selanjutnya adalah memperkuat hubungan kerjasama di daerah itu, karena yang paling penting kan itu kan ya, langsung tahu. Jadi beberapa hari ke depan dan sampai Dr. Kina ini di sini sampai 30 April di Aceh, maka selama beberapa waktu ini Dr. Kina akan terjun langsung ke sana. Dan juga beliau tadi mengatakan ya harus untuk menyukseskan proyek tersebut juga harus menjalin membangun hubungan hubungan baik dengan banyak orang, banyak pihak gitu, terutama dengan tokoh setempat dan juga para pemerintah tentunya. I think the only other piece about that is that work, as I say already, and you ask already, takes some time. So, the project is 2 years funding if we are successful. So it takes that long, to get everything in place and to secure support. So if we do this first part properly, then hopefully everything will fall into place. But lots of work from people, and hopefully there is interest to try and make things better for women in these areas. I think so. I think so too. Jadi project ini akan bertahan 2 tahun nanti kalau berhasil ya, karena butuh waktu lama untuk mengubah sesuatu kan. Jadi dia harap memang semua orang harus kontribusi ya kan, mengubah ya kan bersama. Jadi 2 tahun itu butuh waktu yang lama. Jadi yang sudah dilakukan sekarang adalah tahap pertama saja. Kalau memang lolos dan kita mendapatkan hibah itu, kalau lolos maka akan banyak sekali pekerjaan untuk membereskan Aceh ini. Jadi dia mohon dukungan dari semua orang seperti itu. Dan maybe in the last question, Dr. Kena, ya, mungkin apa pesan-pesan untuk ibu hamil yang ada di Aceh? Do you want to give some take-home message for women here? Sure, I think it doesn't matter where you are and what country you're in. Women need to have a safe place to have a baby. Yes. A field by yourself with no one around is not a good place to have a baby. So if people pay attention to nutrition even before they are pregnant and try and plan when they want to have a baby, they say it is a woman's choice. Sometimes that is very hard. So if women seek care early and follow their pregnancy, it helps make sure that if there is a problem, they can be referred to someone who knows a little bit more to help them have a safe birth. Bagi ibu hamil dimanapun Anda berada, pastikan bahwasanya Anda tidak sendirian ketika menjalani kehamilan ini, karena tidak cukup Anda hanya, Dr. Kena tadi mengatakan tidak cukup Anda hanya sendiri di rumah atau di ladang sendiri, tidak cukup, karena Anda butuh bantuan banyak orang. Jadi pastikan selama Anda menjalani kehamilan, Anda harus tahu, ingin bertanya ke orang yang tepat, orang yang memang tahu tentang kehamilan, praktisi kesehatan, bidan misalnya, atau dokter spesialis OB-GYN. Lalu harus Anda pastikan juga ada orang yang betul-betul mengikuti perkembangan kehamilan Anda, baik Anda sendiri atau orang lain yang mencatat perkembangan waktu ke waktu. Sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak Anda inginkan, misalnya ada masalah atau
penyakit ketika Anda hamil, bisa langsung ditangani segera. Karena prevention is the best cure, right? Yes. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita semua tahu itu ya. Iya, Jadi tahu semua. pastikan ketika Anda hamil, Anda punya seseorang atau orang lain yang tepat Anda konsultasi. Menjaga. Yeah, I think sometimes people, there are many misconceptions. You know, sometimes some people say, oh, if you are pregnant, you should not eat a certain food. Or after you have the baby, you should eat only this. Or you should use this herb. So many of those pieces of advice are passed down, but they are stories. They are not based on science. So I would suggest that people listen, obviously, to their family, but more important, you know, they try and seek care and they ask those questions. And they involve other people, like traditional birth attendant, if they want to work together with a skilled birth attendant to make their pregnancy safe. Yang kita dapati di masyarakat sekarang banyak pantangan, banyak mitos kalau hamil jangan makan ini, jangan makan itu, atau taruh daun-daun apa segala macam kan banyak sekali ya di masyarakat. Nah, jadi yang Dr. Kena pesan ini adalah itu adalah pesan yang diteruskan dari generasi ke generasi seperti warisan ya. Mitosnya menjadi warisan. Jadi pastikan jika keluarga Anda memberitahukan seperti itu atau orang sekitar memberitahukan seperti itu, tolong tanyakan kesahihannya. Tolong tanyakan kebenarannya. Kalau hadis berarti Kalau sahih hadis ya. berarti sahih. Tolong tanyakan kebenarannya itu ke dokter kah atau ke bidan, memang ke tenaga kesehatan. Boleh, silakan dapatkan informasi itu, tapi tanyakan benar tidak, karena seperti ibu hamil melahirkan tuh butuh banyak energi, tenaga. Kalau dibilang jangan makan daging, jangan, terus lemas, terus nggak bisa dan lain-lain kan. Lalu sama seperti tidak semua ibu hamil itu meminta pertolongan ke bidan atau dokter spesialis. Kita jumpai banyak juga seperti ibu-ibu yang di kampung yang membantu persalinan ya. Jadi ayo kita sama-sama ibu-ibu yang membantu persalinan seperti itu, mablin ya. Mablin itu ayo sama-sama semuanya. Jadi sama-sama membantu ibu hamil. Jadi mablin juga kerjasama, bidan juga, dokter juga. Jadi kan luar biasa. Jadi ibu-ibu hamil tidak merasa sendirian. Kalau ada masalah langsung ditata laksana. Jadi informasi yang didapatkan jangan diterima mentah-mentah, tapi harus difilter ya. Iya, jadi jangan diwariskan juga kalau salah. Keturunan itu udah kayak budayanya, jadi budaya terus-menerus gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya ada informasi, memang kita harus langsung menanyakan kepada dokter yang memang ahli di bidangnya itu ya. Okay. Yeah, some more. I think we are approaching the International Day of Women. I believe it's March 8th. So in honor of the International Day of Women, we ask that women educate yourselves, because knowledge is a powerful thing. So with education, we are able to change many things. Many women around the world have managed to do this. So I would suggest any women listening, educate yourself and know that you have the power to make change. Jadi di dunia ini ada satu tanggal 8 Maret. Itu merupakan hari wanita sedunia. Jadi pesan penting dari tahun ini 2017 itu adalah ayo semua wanita di dunia itu harus mengajarkan diri sendiri, harus sadar tentang perkembangan sesuatu apapun itu, harus betul-betul melek, kalau bahasa Indonesia melek dengan kondisi dirinya sendiri. Maka pesan bagi ibu-ibu yang hamil dimanapun sekarang, ayo cari informasi sebanyak mungkin bagi diri Anda tentang kehamilan Anda. Cari informasi, didik diri Anda sendiri, cari informasi, karena pesan Dr. Keina mengatakan pengetahuan itu adalah kekuatan. Pengetahuan itu kekuatan, maka bekali diri Anda dengan pengetahuan sebanyak mungkin, pengetahuan yang benar, maka insya Allah akan bisa menjalani. Iya. Mungkin ibu-ibu hamil juga udah mengetahui cara-cara menjaga diri sendiri, baik itu dari makanan, mungkin juga dari cara duduk ibu hamil juga ya dok ya. Benar. Kemudian juga dengan pengetahuan pun seorang ibu bisa mengajarkan anak-anaknya juga nanti, karena ibu adalah madrasah utama juga ya. Betul. Bagi seorang anak gitu ya. Iya. Selain itu mungkin ada lagi atau Want to add some more or? I think first it's very
nice of you to invite me here. Yes. When you are in another country, you have to try and understand, local culture. Okay. There are some things that I can't do here that I can do at home, and vice versa. So I'm grateful for the opportunity to speak about something that I am passionate about. Obviously, Ayu is passionate about as well. Yes. And this is not my project. This is your project. This is Our Aceh's project. Yes, it is not about Canada helping here. It is about Indonesia helping its people. That's the most important. Jadi Dr. Kena sangat berterima kasih sudah diundang ke acara ini karena merupakan suatu kebanggaan bagi beliau karena beliau adalah orang asing di sini, ya kan? Banyak hal-hal yang biasa dilakukan di negaranya tapi tidak mungkin dilakukan di sini, begitu pula sebaliknya. Maka bersyukur sekali beliau itu bisa membantu di sini, menyalurkan apa yang minatnya membantu orang-orang ibu-ibu hamil, ya kan? Dan pesan beliau adalah ini adalah bukan proyeknya beliau. Ini adalah proyeknya orang Aceh, proyeknya orang Aceh. Jadi kita membantu kita, jadi seperti itu ya. Jadi beliau berharap bahwasanya kedatangannya kemari, dia senang sekali sebenarnya, merasa dihargai karena budaya kita kan memang budaya pemulia jamin Iya, ya. pemulia jamin. Jadi dia senang sekali di sini. Ya nggak ada diadain ya Iya, kalau Pak Jamin. jadi pemulia jamin. Jadi dia merasa sangat dihargai di sini dan betul-betul ingin looking forward ke kegiatan. Iya, dan terima kasih sekali buat Dr. Ayu, and thank you so much for Dr. Kenan for coming, and always be success, dan juga Dr. Ayu selalu sukses ya, dan juga buat kita semua akan selalu sukses ya, akan selalu berusaha untuk sukses ya pemirsa. Dan mungkin itulah informasi untuk kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah, dan kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Dan akhir kata, saya Cuk Mutia Pratama mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.